إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Yang artinya, dan barang siapa yang benci dengan millahnya Ibrahim, dengan agamanya Ibrahim, tiada lain melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguhnya Ibrahim merupakan hamba yang saleh, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk dari hamba-hamba yang beruntung. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahannya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia kita agar selamat dunia akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Hari ini merupakan 9 Muharram, dan hitungan tahun di dalam Islam itu ada 12 bulan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hari ketika dia menciptakan langit dan bumi, dan itulah agama yang lurus. 12 bulan tersebut adalah Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab dan Sya'ban, lalu bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan suci, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala katakan hal ini dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Yang artinya sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu terdapat dalam kitabullah. Allah tetapkan itu di hari ketika dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan suci. Maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut, dan perangilah orang-orang musyrikin secara total seperti halnya mereka memerangi kalian dengan total. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bulan-bulan haram dan bulan-bulan menurut perhitungan kalender Islam ini memiliki kaitan yang erat dengan ibadah kita umat Islam, dengan ibadah tahunan yang kita lakukan di hari-hari kita, baik di bulan-bulan ataupun ibadah tahunan kita. Begitu juga terkait dengannya pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui bulan-bulan menurut kalender Islam itu tidak sama seperti mengetahui bulan-bulan seperti halnya kalender-kalender yang lain. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita dapati bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Di situ terikat satu hukum. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau membaca ayat ini kemudian beliau berkata, "Ai fi kullihinna," maksudnya pada 12 bulan tersebut jangan kalian melakukan kezaliman. Umma hattat fi min dzalika 4 ashhur, kemudian 4 bulan lebih ditekankan lagi. Faja'alahunna harama, Allah Jalla wa ala menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan suci. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pada bulan suci tersebut hitungan dosa dan juga amal soleh. Allah Azza wa Jalla lipat gandakan. Kemudian juga terikat dengan bulan-bulan tersebut ibadah-ibadah tahunan kita yang kita lakukan setiap bulan dan sepanjang tahunnya. Di antaranya adalah ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Ibadah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah yang dikenal dengan bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi itu pada hari-hari Asyura, pada tanggal 9, 10 dan 11. Hari Asyuranya tanggal 10. Kemudian kita puasa tanggal 9-nya itu di hari ini. Begitu juga puasa di tanggal 11-nya yaitu di hari Sabtu nanti, yaitu dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaum Asyura ahtasibuhu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablah." Nabi menjelaskan tentang keutamaan puasa Asyura. Kata beliau, puasa hari Asyura, aku berharap bahwa itu akan menggugurkan dosa-dosa di tahun yang sebelumnya. Dan dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan, "Inna afdalas siyami ba'da Ramadan siyamul ashhurul hurum." Ibadah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram yang 4 itu. Pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Wa afdaluha Muharram, dan dari 4 itu yang paling utamanya adalah puasa Muharram. Wa amma ba'dal asyhuril hurum, adapun selain bulan-bulan suci tersebut, fa afdaluha siyam fi Sya'ban, yang paling utamanya adalah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan-bulan yang lainnya semuanya sama. Hanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengenal puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan mengikuti penanggalan bulan Hijriyah. Dan dahulu Nabi SAW beliau tidak meninggalkan puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya, baik di saat beliau sedang bepergian ataupun beliau sedang tidak bepergian. Begitu juga kaitannya dengan penanggalan Hijriyah. Di situ terdapat puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma sittan min Syawal, man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamin dahr, maka itu seperti puasa setahun penuh.
dan juga puasa di hari Arafah, yaitu puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Dan di antara ibadah yang juga kaitannya dengan penanggalan Hijriyah adalah ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keutamaannya dalam surat Al-Fajr, walayalin asyr, dan malam-malam yang ke-10. Dan ibadah haji juga penetapannya mengikuti bulan-bulan Hijriyah tertentu, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Dan pada bulan haji tersebut juga ada hari-hari tasyrik, yaitu hari di mana puasa itu dilarang. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, itu adalah hari-hari kita makan dan minum. Dan juga yang telah lalu penjelasannya, di mana dilarang pada bulan suci itu untuk melakukan kezaliman, dilarang pada bulan suci itu al-qital, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi pada bulan-bulan suci tersebut diri-diri kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian melakukan kemaksiatan dari kekufuran, kesyirikan, serta kezaliman baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita umat Islam, penanggalan sesuai bulan yang kaitannya dengan ibadah-ibadah kita. Namun saat ini muncul suatu gerakan yang menentang al-Islam atas nama menghidupkan apa yang mereka sebut dengan warisan leluhur. Mereka sebut dengan menjaga warisan budaya Nusantara. Namun di balik itu semua adalah gerakan untuk menentang ajaran-ajaran Islam. Di antara fenomenanya yaitu mengagungkan agama asli Nusantara yang mereka sebut dan mereka kenal dengan sebutan agama-agama Nusantara. Kemudian bersama dengan itu mereka mencoba untuk menjelek-jelekkan agama yang bukan agama asli, namun yang menjadi sasaran utamanya adalah ajaran al-Islam. Mereka berusaha untuk mengunggulkan peninggalan-peninggalan dari budaya Nusantara seperti Candi Borobudur. Kemudian mereka banding-bandingkan dengan Ka'bah. Mereka katakan itu lebih unggul daripada Ka'bah, lebih indah daripada Ka'bah, bahwa Candi Borobudur itu adalah karya seni yang tinggi, tidak seperti kotak hitam yang ada di tanah Arab. Itu kata mereka. Mereka berusaha untuk menanamkan kebencian kepada ajaran Islam dengan nama budaya. Maka seorang muslim harus berhati-hati dari gerakan-gerakan ini, bahwa Islam tidak menentang budaya, namun kalau budaya dijadikan kamuflase untuk memusuhi Islam, maka umat harus sadar bahwa agama ini mustahdaf, benar-benar dijadikan sasaran. Begitu juga mereka berusaha sekarang ini untuk membanding-bandingkan pakaian-pakaian adat dengan pakaian-pakaian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menutup aurat, khususnya bagi wanita-wanita muslimah. Dan mereka juga berusaha untuk memadamkan penanggalan-penanggalan Hijri dan menghidupkan penanggalan-penanggalan yang mengikuti penanggalan-penanggalan tahun dalam budaya Jawa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Islam tidak menentang dan tidak bertentangan dengan adat istiadat ataupun budaya manapun, selagi hal itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa kita semua adalah hamba Allah, ciptaan Allah, anak keturunan Adam, dan Adam adalah nabi min anbiya'illah, dan dia berasal dari turab.
berasal dari tanah. Bahwa yang merupakan aslinya kita itu bukan orang Nusantara atau orang Arab atau orang non-Arab. Aslinya kita adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu. Allah Jalla wa Ala katakan hal ini dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, bukan hanya kepada orang beriman saja, namun juga kepada orang yang tidak beriman. Seruan ini pun juga ditujukan. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, maksudnya dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, itu untuk lita'arafu, kalian saling mengenal, saling bertukar manfaat. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu bukan Arab lebih utama dari Nusantara, bukan Nusantara lebih utama dari Arab, tapi yang paling mulia di sisi Allah dari kalian itu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa yang menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling tinggi itu adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling besar itu adalah kesyirikan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Sekalian manusia bahasanya, baik kepada muslim maupun kepada orang yang belum menerima Islam, semua disuruh untuk beribadah kepada Allah saja, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itulah ketakwaan, yaitu at-tauhid, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah, begitu juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban dari umat ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bisa seorang muslim bersamaan dengan itu dia menerima ajaran di luar Islam yang menentang Islam, baik itu dengan slogan budaya atau dengan slogan apapun, kalau itu bertentangan dengan Islam. Maka seorang harus memilih, apakah dia mau memilih Islam ataukah mau memilih budaya yang bertentangan dengan Islam. Dan kita mengetahui bahwa di antara ajaran-ajaran Nusantara tersebut ada serta banyak sekali ajaran-ajaran yang bahkan pondasinya adalah ajaran kesyirikan yang bertentangan dengan Islam. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita juga disuruh untuk mengikuti Ibrahim dalam beragama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif, dan dia bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan muslima wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat hamba yang taat kunut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifah, berada di atas tauhid, muslimah, berserah diri kepada Allah, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari orang-orang musyrik, syakiran li an'umih, dia hamba Allah yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtabah, Allah pilih dia, ijtabahu rabbuhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah Islam, dia tidak bisa dicampur adukkan. Maka ajaran manapun yang bertentangan dengan Islam itu wajib bagi seorang muslim melepaskannya, karena Islam adalah
Al-istislamu lillahi bil tauhid, berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, serta berlepas diri, harus disertai dengan berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelakunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayuhan nas, jadi mengenalkan Islam kepada generasi umat itu adalah ibadah yang tinggi, agar generasi penerus ini paham akan nilai-nilai yang terkandung dalam agamanya yang tinggi, yang tidak bisa disamakan dengan agama-agama serta ajaran-ajaran yang lain. Dan musuh-musuh Islam berusaha sedemikian rupa untuk menjauhkan umat ini dari agamanya, dan diantaranya adalah dengan mengkafirkan dan menjadikan umat ini tidak mengenal bulan-bulan sucinya. Apa jadinya satu generasi yang tidak mengenal bulan-bulan menurut penanggalan hijriyah, sedangkan banyak sekali dari ibadah-ibadah di dalam Islam yang Allah perintahkan atau Allah Azza wa Jalla sunnahkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan untuk dikerjakan, keseluruhannya itu terkait dengan penanggalan hijriyah. Kemudian yang terakhir, bahwa tidak ada yang lebih utama, tidak penduduk bumi Nusantara yang sekarang digadang-gadang bahwa ini agama asli, sedangkan itu adalah agama impor, agama dari luar. Tapi anehnya kok cuma Islam yang diserang, padahal Hindu, Buddha juga agama dari luar semuanya, Kristen pun juga bahkan dibawa oleh Portugis. Tapi yang selalu mereka jadikan sasaran tembak itu justru ajaran Islam. Ini persis seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, bahwa yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam itu adalah orang-orang musyrikin. Jadi dalam Islam tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih utama, baik dia itu Arab, dia tidak lebih utama daripada orang Ajam. Begitu juga orang yang kulit putih tidak lebih utama daripada yang kulit merah. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Sabda Nabi SAW di haji wada yang dikenal dengan haji perpisahan, di situ disampaikan nilai-nilai yang tinggi, budi-budi yang luhur yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Di antaranya beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu, wa inna abakum wahid, dan sungguhnya bapak kalian satu, wala fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada kelebihan orang Arab dari non-Arab atau sebaliknya, tidak ada kelebihan kulit putih dari kulit merah atau sebaliknya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan." Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan cara menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waspada kita dari segala macam isu yang tujuannya hanya untuk mengadu domba. Sudah lama Islam di negeri ini, dan dia bisa berasimilasi dengan masyarakat setempat tanpa harus ada pertentangan dan ditentang-tentangkan seperti dalam iklim kita sekarang ini. Tentu ini ada suatu maksud yang terselubung. Maka waspadalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga negeri ini dari makar-makar musuhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengokohkan Islam dan muslimin di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.